Ekspektasi tinggi Israel terhadap Amerika Serikat kini berada di ujung tanduk. Jelang perundingan antara Amerika Serikat dan Iran pada Jumat 6 Februari 2026 mendatang, atmosfer di kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru diliputi kecemasan. Lucy Williamson dari BBC maupun analis militer Israel merasa ada tanda-tanda bahwa Amerika Serikat mungkin akan mengesampingkan urusan rudal dalam perundingan mendatang. Padahal bagi Israel, rudal sama berbahayanya dengan nuklir maupun proksi Iran. Itulah mengapa yang Israel inginkan bukan sekadar kesepakatan nuklir atau kesepakatan apapun, tapi penggulingan rezim secara total. Karena bagi Israel, Iran itu seperti gurita. Iran kepala guritanya dan proksi-proksinya merupakan tentakelnya. Dan yang paling menakutkan adalah dari kepala gurita hingga tentakelnya punya rudal dalam jumlah masif. Logika Israel dengan memotong kepala gurita yakni kepemimpinan rezim Ayatollah di Iran, maka tentakel-tentakelnya juga akan mati. Kenapa Israel sangat berambisi menghancurkan rezim Ayatollah di Iran? Bagi Israel, Iran adalah ancaman nyata bagi keamanan dan kelangsungan hidup mereka. Selama ini, Israel sibuk memerangi proksi-proksi Iran, baik Hizbullah di Lebanon maupun Houthi di Yaman. Ibaratnya, Israel selama ini hanya berusaha memotong tentakel-tentakel dari Iran. Tapi, masalah tidak selesai hanya dengan memerangi proksi-proksi Iran. Karena Iran yang menjadi pemasok senjata bagi proksi-proksinya tak tersentuh oleh siapapun termasuk Israel. Selama rezim Ayatollah masih hidup, persediaan senjata proksi-proksi Iran akan selalu aman. Perang 12 hari pada Juni 2025 lalu sudah jadi buktinya. Saat itu Israel dan Amerika Serikat telah menyerang fasilitas rudal Iran. Teheran pun telah menghabiskan ratusan rudalnya untuk menyerang Israel dan berhasil menghantam permukiman maupun fasilitas militer Israel. Tapi kurang dari setahun, Iran mampu bangkit kembali dan membangun persediaan rudalnya. Analis militer Israel, Avi Ashkenazi pun menyampaikan kepada surat kabar Ma'arif bahwa Iran mampu membangun kembali pertahanan udaranya meskipun digempur habis-habisan oleh Israel dan Amerika Serikat. Itulah kenapa Israel menyimpulkan satu-satunya cara menghentikan ancaman dari Iran adalah dengan menggulingkan rezim Ayatollah. Dengan melengsarkan Ayatollah, Israel tak hanya terbebas dari ancaman rudal, tapi juga potensi kepemilikan senjata nuklir Iran di masa depan. Dan Israel menilai ini adalah momentum yang tepat untuk menjemput ambisi melengsarkan rezim Ayatollah. Pertama, karena Amerika Serikat telah memusatkan kekuatan perang mereka di Timur Tengah. Kedua, karena Iran tengah berada dalam kondisi terlemah pasca Perang 12 hari, meski mereka tetap memiliki kemampuan untuk bangkit. Dan ketiga, karena rezim Iran baru saja diserang oleh gelombang protes di dalam negeri maupun di luar negeri. Itulah mengapa Israel khawatir dalam perundingan mendatang, Amerika Serikat mau berkompromi dengan keinginan Iran mempertahankan rudal-rudalnya. Kemampuan Iran membangun kembali persenjataan rudalnya memang jadi salah satu yang ditakuti Israel. Tapi di samping itu, Iran juga punya akal cerdik dalam memanfaatkan kekuatan rudalnya. Apa maksudnya? Kekuatan Iran itu bukan hanya pada kemampuan mereka memproduksi rudal secara masif, tapi juga otak cerdik yang mereka miliki dalam memanfaatkan rudal mereka. Israel sudah jadi korbannya dan itu membekas hingga sekarang. The Jerusalem Post menyebut Iran punya sistem pertahanan yang terorganisir. IRGC dan militer reguler Iran sudah berinvestasi besar-besaran untuk membangun arsenal rudal mereka. Investasi itu telah berjalan lebih dari 20 tahun dan melahirkan 3 pilar utama arsenal rudal Iran. Pertama, industri pertahanan dalam negeri yang mampu merekayasa balik dan meniru teknologi asing. Kedua, produksi rudal independen. Dan ketiga, manufaktur massal beragam jenis rudal dan peluncur. Untuk memperkuat pijakan pertahanan, Iran juga menyebar aset-aset strategisnya di seluruh wilayah. Tujuannya supaya sistem pertahanannya tidak lumpuh hanya dalam satu kali serangan. Don't put all your eggs in one basket.
Istilah yang biasa digunakan dalam dunia investasi itu cocok untuk menggambarkan strategi pertahanan Iran. Selain memperkuat industri dalam negeri dan menyebarkan senjatanya, kekuatan rudal Iran juga ada pada sistem peluncurnya yang berlapis. Iran punya 3 jenis sistem peluncur rudal balistik: peluncur tetap, peluncur bergerak, dan peluncur bawah tanah. Iran sadar betul rudal adalah taringnya yang bisa bikin Israel bergetar. Itulah kenapa Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan Iran tak mau berkompromi kalau dalam perundingan mendatang Amerika Serikat memaksa Teheran melucuti rudal-rudalnya. Araghchi bilang Iran mau negosiasi soal program nuklir, tapi untuk rudal, maaf tidak ada kompromi. Alih-alih membatasi kemampuan rudal, Iran ingin Amerika Serikat mengakhiri sanksi ekonomi dan membiarkan Iran terus memiliki program nuklir di bawah pengawasan IAEA. Sementara melansir dari Al Jazeera, apa yang dituntutkan Amerika Serikat terhadap Iran justru kebalikannya. Amerika Serikat ingin Iran benar-benar melucuti program nuklirnya dan bahkan menyerahkan semua uranium yang sudah dimurnikan selama ini. Selain itu, Amerika Serikat juga menuntut supaya Iran membatasi jumlah dan jarak jangkauan rudal balistiknya. Apakah kemauan kedua negara itu akan menemui jalan tengah? Tidak ada yang tahu sampai delegasi Iran dan Amerika Serikat bertemu Jumat mendatang. Dan jika tak menemui jalan tengah, apakah Amerika Serikat akan meluncurkan serangan? Belum tentu juga. Karena menurut laporan Axios, beberapa pejabat Amerika Serikat menyebut Trump sebenarnya tidak benar-benar ingin menyerang Iran. Para pejabat Amerika Serikat itu menyebut menyerang Iran hanya akan menjadi kesalahan yang merusak kebijakan internasional Trump. Tapi kenapa Trump mengirim senjata-senjata perangnya ke Timur Tengah? Bisa jadi itu hanya gertakan untuk meningkatkan daya tawar Amerika Serikat di meja perundingan. Mirip dengan strategi gunboat diplomasi alias diplomasi kapal perang atau doktrin The Big Stick milik Presiden ke-26 Amerika Serikat Theodore Roosevelt, di mana ancaman militer digunakan untuk memaksa pihak lawan tunduk dalam perundingan. Panggung diplomasi antara Iran dan Amerika Serikat Jumat mendatang adalah ujian bagi ambisi Israel. Israel mungkin berharap Amerika Serikat akan memanfaatkan momen emas ini untuk menghancurkan kepala gurita di Iran selamanya. Tapi realitas geopolitik seringkali tidak berjalan linear dengan keinginan satu negara. Kalau Trump tetap bertumpu pada doktrin pragmatisnya, maka tuntutan Israel untuk melucuti rudal Iran atau menghabisi rezim Iran mungkin hanya akan menguap di meja perundingan. Tanpa pelucutan rudal dan perubahan rezim, luka yang dirasakan Israel pada Perang Juni 2025 lalu tetap akan menganga. Iran tetaplah Iran dengan arsenal rudalnya yang tangguh. Kira-kira apa yang akan terjadi usai Iran dan Amerika Serikat bertemu pada Jumat mendatang? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.